Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada waktu malam di hari pertama pekan itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagimu." Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dengan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Kata Yesus ketika Yesus datang ke situ, Thomas, seorang dari ke-12 murid, yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda mukjizat lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Putra Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya mau bertanya, kalau Anda menggambarkan Thomas, kira-kira Thomas itu menurut Anda seperti apa? Yang tadi dalam bacaan. Orang yang harus melihat secara langsung. Orang yang harus melihat secara baru percaya. Oh gitu. Menurut Bapak, tadi Tuhan kasihanilah kami, itu lagunya 2/4. Tadi dinyanyikan kira-kira birama berapa? 4/4. 4/4. Tolong dirigennya diperhatikan. Ya. Masa nadanya 2/4 biramanya dinyanyikan 4/4. Ketok suwe ngarai ngantuk. Ya.
Menurut Ibu menjadi petugas, Thomas tadi, menurut gambaran Ibu bagaimana? Dia seorang kalau melihat baru percaya. Sama dengan yang di depan. Kalau saya tanya baju putih nanti saya kualat ya. Tapi menurut Bapak, kalau Bapak itu misalnya didatangi tetangganya, terus dipinjami hutang uang, saya pinjam uangmu 500 juta, karena saya belum menjual emas saya punya 1,5 kilo. Anda pinjami enggak? Enggak. Enggak, karena apa? Enggak percaya. Enggak percaya karena enggak melihat, iya kan? Persis itu Pak Thomas itu, gitu. Saudara, mari kita lihat ya. Rupa-rupanya enggak usah disyuting, Mbak. Paling sing delok sithik. Saudara, Thomas itu kalau kita lihat tadi itu kan harus melihat. Tapi mari kita lihat dalam diri kita. Kita itu termasuk seperti Thomas enggak? Iya, tadi itu salah satu gambarnya gitu. Pinjam 500 juta, emasku belum tak jual. Nanti lek tak jual, tak bayar. Ya lek duwe emas, lek ra duwe ya kan? Iya loh. Itu berarti apa? Apakah salah? Enggak. Tapi umumnya banyak orang itu apa? Melihat itu menjadi penting. Karena apa? Ada jaminan yang kasat mata. Kalau tidak ada jaminan yang kasat mata, susah untuk percaya. Salah enggak Thomas? Enggak. Cuma Thomas itu kalau dilabeli dia itu Daniel. Dikandani tukang ngeyel. Itu Daniel. Ya. Nah, sudah diberitahu, tidak hanya satu orang yang memberitahu itu. Tapi banyak orang murid-murid yang melihat, kami baru melihat Tuhan. Sebelum jariku tak cucukkan di luka tangannya dan sebelum tanganku masuk ke lambungnya, aku tidak akan percaya. Lihat. Nah, terhadap orang yang ngeyel ini, Yesus menerima Thomas enggak? Kalau seandainya Anda menerima Thomas enggak? Susah kan? Inilah yang dinamakan kerahiman Allah. Allah tidak memperhitungkan kengeyelannya Thomas. Allah tidak memperhitungkan dosanya Thomas. Allah tidak memperhitungkan kesalahan Thomas karena kerahiman dan kasih Allah lebih besar dari dosa Thomas dan kesalahannya Thomas. Maka Thomas yang seperti itu, Thomas yang masih meragukan Tuhan yang bangkit, tetapi apa? Tetap diterima oleh Tuhan karena Tuhan Maha Rahim. Implikasinya apa bagi kita? Kalau kita merayakan kerahiman Allah, maka kita pun diajak untuk punya rasa dan punya bela rasa terhadap yang lain. Saudara, saya mau tanya, sesama kita orang Katolik itu
Banyak yang alim apa banyak yang ngeyel? Oh, di Teluk itu banyak yang ngeyel ya toh? Hai, serapa apa? Anda menghadapi itu sebetulnya dari hati yang paling dalam, jengkel enggak? Jengkel. Wilek ketemu aku tak keplai. Kalau hari ini saya dan Anda merayakan kerahiman Tuhan, kerahiman Allah, apakah yang harus kita pelihara jengkel itu? Enggak. Yang kita pelihara terhadap orang-orang yang jengkel ini seperti Yesus membuka lukanya supaya orang bisa masuk ke dalam kerahimannya sehingga kerahimannya itu mengurapi dia menjadi kudus. Maka saudara, kerahiman Allah itu harus kita letakkan dalam kerangka kita beriman. Supaya apa? Tidak terjadi penolakan, tidak terjadi permusuhan. Saudara, mengapa Tuhan menampakkan kerahimannya? Kalau nyatanya manusia itu banyak dosanya. Mengapa Tuhan masih membuka kerahimannya seluas-luasnya? Tuhan tidak memelihara dendam. Tuhan tidak memelihara dengki. Tuhan tidak memelihara benci. Tetapi Tuhan adalah memelihara kasih. Dan kasih Allah itulah yang menjadikan dia maha rahim. Karena apa? Karena kasihnya tidak dibatasi yang disenangi saja. Bahkan Allah justru mencari yang hilang, yang sesat, yang dosanya gede. Ki khotbahku oleh suwe ra iki. Boleh? Enak kamu aku yang meniren ya. Nah, saudara, kasih Allah itu tidak dibatasi oleh kebencian, sehingga kasihnya itu dinamakan menyelamatkan. Mengapa ini diberikan oleh Allah? Faktanya sekarang, kehidupan kita, Indonesia, apakah sudah pasti semua? Bahkan akhir-akhir ini kehidupan manusia di bawah pemerintahan ini banyak ketidakpastian. Bahkan kemarin malam pasca saya khotbah di Panjang, negara ini banyak dikuasai bandit. Coba lihat. Anda tahu kasus Pertamina? Tahu kan? Siapa yang dipenjara? Tingkatannya kepala desa, RT, dan lu masuk ini yang bersalah tok. Yang membuat sertifikat itu siapa? Di penjara enggak? Enggak. Mergo apa? Duwe duit, bandite kakean duit sehingga bisa nyogok. Di sana ada yang Katolik enggak? Bandit-banditnya. Banyak. Itu lek datang kepada Tuhan diterima enggak? Kalau bertobat. Gitu. Nah saudara,
Ini loh kenyataan hidup kita. Kasus Pertamina sama. Kasusnya yang di Lampung, di Waikanan, pembunuhan pada judi sabung ayam. Yang disalahkan siapa? Sing mati loh sing disalahkan. Coba bayangkan. Coba bayangkan itu. Berarti apa? Indonesia banyak dikuasai bandit-bandit. Gak menjamin. Ketidakpastian ini lalu kita diajak. Yang pasti terus apa? Yang pasti hanya kerahiman Allah. Maka kalau hari ini kita merayakan kerahiman Allah, karena di sana ada kepastian yang nyata dan konkret dan membuat seorang beriman lalu mempunyai kepastian. Kalau saya bersalah dan saya berdosa dan saya bertobat dan datang kepada Tuhan, saya akan diterima oleh Allah dengan tangan terbuka, dengan luka-lukanya yang masih menganga. Jadi saudara, kalau kita berdosa, jangan lalu takut datang kepada Tuhan. Tuhan justru menunggu yang berdosa untuk datang. Saya senang masa Prapaskah kemarin yang datang di ruang pengakuan, Romo duduk di kursi panas agak lama daripada waktu Natal yang lalu. Ya. Itu berarti apa? Banyak orang yang mau datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan bukan karena saya benar, tetapi saya berdosa. Dan saya mau datang kepada Tuhan karena saya mau bertobat. Dan inilah yang ditunggu oleh Allah. Maka tadi Thomas meskipun ngeyel, Tuhan tetap menerima. Karena apa? Tuhan tidak bisa mengingkari kerahimannya. Tuhan tidak bisa mengingkari kasihnya, belas kasihnya. Tuhan adalah kasih dan maha rahim. Dan oleh karena kerahiman dan kasihnya itu, setiap orang yang berdosa dan datang kepadanya dan bertobat membangun hidup menjadi lebih baik, Tuhan akan menerima. Haleluya saudara. Yakin? Yang tidak yakin apa terusan? Niat dan perbuatan kita. Terkadang-kadang diwarnai oleh keraguan-raguan, ketidakjujuran kita kepada Dia. Maka menjadi orang beriman itu memang tidak mudah. Sering saya katakan dalam lagunya Krisna itu, aku tahu ku takkan bisa menjadi seperti yang engkau minta. Namun semasa nafas berhembus, aku kan mencoba menjadi seperti yang engkau minta. Nggak usah ditepuk tangani, orang nyawer. Jadi semangat yang harus kita bangun sejauh napas masih berhembus, kita berusaha menjadikan diri kita layak menerima kerahimannya. Tuhan memberkati.
Mari kita bangkit